Allah memberikan pendidikan lahir dan batin buat aku. Jadi kalau allamani itu sekedar pinter logikanya, akalnya, pengetahuannya, tapi belum tentu berakhlak. Tapi kalau adabani sudah pinter, akhlaknya juga bagus. Siapa tuh? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita orang yang bijak, bukan kita cemburu dengan kesuksesan orang lain, tapi kita menggali bagaimana caranya menjadi orang yang bukan sentimen dengan kemajuan orang. Jadi kita bikin susah mulu akhirnya. Orang punya mobil kita sakit, rasa bingung yang gak putus-putus. Pokoknya perhatiin orang mulu. Dia sibuk memperhatikan orang lain yang sukses, sementara dia tidak pernah mengikuti dan mencontoh kesuksesan orang lain. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan inayah dan taufik hidayahnya, nikmat sehat, nikmat kesempatan kembali kita berkumpul berzikrullah dalam rangka mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji Allah jadikan bagian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian, saya ingin mencoba membuka sifat-sifat mazmumah di antara makhluk-makhluk Allah, terutama manusia. Ada sifat mahmudah, ada sifat mazmumah. Kalau sifat mahmudah itu ada sifat yang terpuji, yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun sifat-sifat mazmumah, selalu mahmudah. Sehingga Allah memerintahkan dan memberikan isyarat kepada kita, laqad, dalam pribadi Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswah hasanah, bukan uswah mazlumah. Contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi itu sesuai dengan kehendak Allah dan Allah bimbing. Ya, kalau waktu kita ngaji dulu tuh Allah bersumpah, lamnya lamul qasam, ya, sumpah tuh. Qadnya huruf ditahqiq apabila masuk kepada fi'il madi. Jadi kalau bahasa bebasnya demi Allah tuh. Sungguh dalam pribadi Nabi itu ada contoh-contoh yang baik. Buat siapa? Buat kita. Tapi itu pun tidak semua bisa mencontoh. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hanya orang-orang yang mampu mencontoh dan ingin mengikuti akhlaknya Rasulullah, contoh yang baik dari Rasulullah, mereka yang tahu akan negeri akhirat. Liman kana yarjullaha. Jadi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah dengan sebuah kematian, merekalah bagaimana hidup ini supaya maslahat, supaya baik. Barang tentunya kita ini harus mencontohkan, ya, daripada akhlaknya Rasulullah, ucapan Rasulullah, pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil ya Rasul, dari kecil digambarkan bagaimana pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bicara sudah lahirnya saja. Ketika Rasulullah SAW lahir, menurut adat istiadat orang dahulu itu disusui oleh wanita lain, bukan ibunya. Dikenal yang menyusui Rasulullah SAW ada siapa? Halimatus Sa'diyah. Ini Rasulullah diberikan, ya, puting yang sebelah kanan, susu yang sebelah kanan. Di saat itu ada barengannya Rasulullah yang sebelah kiri, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diberikan susu atau tete yang sebelah kiri, Rasul nggak mau isap. Ini menandakan kepribadian Nabi dari kecil sudah dibimbing oleh Allah. Kenapa? Sebab Nabi yuhibbut tayamun, cinta dengan yang kanan. Nggak pernah Rasulullah itu ya mengerjakan yang sebelah kiri. Walhasil yuhibbut tayamun. Kemudian yang kedua, itu milik orang lain. Ya, susu yang sebelah kiri itu milik orang lain. Nabi nggak mau.
Dari kecil tuh Nabi nggak mau mengganggu haknya orang lain, apalagi pakai nyolong mangga, nggak mungkin. Ya, ini kita berakhlak. Ya, dari kecil dibimbing. Oh, Rasulullah SAW siapa yang mengajarkan? Allah. Allamani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkan aku Allah. Ya. Kemudian yang memprogram ya pribadiku Allah. Adabani, bukan alam ini, lihat bedanya nih. Adabani. Kalau adabani itu Rasul pintar dan berakhlak yang baik. Tapi kalau alamani sekedar pintar, akhlaknya belum tentu. Di situ kalimatnya adabani. Allah memberikan pendidikan lahir dan batin buat aku. Itu bedanya. Jadi kalau alamani itu sekedar pintar logikanya, akalnya, pengetahuannya, tapi belum tentu berakhlak. Tapi kalau adabani sudah pintar, akhlaknya juga bagus. Siapa tuh? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang mahmudah selalu dicontohkan oleh siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sifat-sifat mazmumah dicontohkan oleh siapa? Iblis. Jadi iblis itu selalu mengajak dan mencontohkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Di antara yang baik dan yang tidak baik, kita berada di tengah-tengah. Apakah kita mau mengikuti yang baik, atau barangkali kita tinggalkan yang baik mengikuti yang jelek? Semua kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kita pengen mintanya yang baik. Nah, di sini ada sifat hina atau sifat-sifat yang tercela. Apa yang kita kaji di sini? Hasud. Ini sifat hasud ini pertama kali makhluk Allah yang berada di langit, hasud itu dilakukan oleh iblis. Kalau di permukaan bumi ini, makhluk Allah manusia yang pertama melakukan hasud adalah Qabil, membunuh saudaranya Habil. Nah, mana nih yang kita ambil? Apakah sifat mahmudah? Ya, apakah sifat yang mazmumah? Di sini ada satu hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sifat-sifat hasud. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Yazid ar-Raqasi anil Hasan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal ghilla wal hasada yakulanil hasanati kama ta'kulun narul hatab, ya, kama ta'kulun narul hataba, ya. Kata Rasulullah SAW ada dua hal katanya. Dua hal ini akan merusak ibadah-ibadah kita yang baik. Semua kebaikan-kebaikan itu akan rusak gara-gara dua perbuatan ini. Saya pernah gambarkan saudara sekalian, kata Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. Nah, kita ini selaku petaninya. Ini pernah saya contohkan, ya, biar ingat lagi. Jadi bagaimana kita menanam tanaman yang bisa menghasilkan panen yang melimpah ruah? Satu, tanah yang subur. Kemudian kita jagain tuh, jangan sampai dimakan oleh hama-hama. Mudah-mudahan kalau itu kita ikutin, insya Allah hasil tanaman kita melimpah ruah. Begitu juga amal ibadah. Apa lahan-lahan yang subur itu? Supaya kita sedikit beramal tapi menghasilkan pahala yang besar. Atau majlis taklim. Majlis taklim ini saudara sekalian, ada beberapa hal yang memang tanpa terasa, ya, mendapatkan nilai pahala. Bukan ngaji saja. Kalau ngaji mengetahuan, hadir di majlis taklim ketahuan pahalanya. Ada juga anjang silaturahim. Tanpa terasa nih kita sudah mendapatkan nilai silaturahim dengan asbabnya kita hadir ke pengajian. Berarti itu lahan subur. Kita peroleh lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Lebih utama daripada kita nyolatin orang yang mati 1000 orang. Dan lebih utama menjenguk orang yang sakit sebanyak 1000 orang. Semua kalah
itu berada di majlis, ini berarti lahan yang subur, yang apabila diterima sama Allah mudah-mudahan pahalanya berlimpah ruah. Tapi ingat, nah ini loh, jangan sampai dirusak dengan hama-hama. Kita jaga ini amal kita. Apa yang merusak hama-hama amal ibadah kita? Ini sifat yang pertama, al-ghil. Al-ghil itu adalah punya ganjalan sesama muslim, ghillun. Ya, seakan orang kehadiran orang itu tuh membuat penghalang kita. Negil namanya nih. Kita berdoa setiap hari, mungkin itu menjadikan rukun sholat Jumat ketika doa Rabbana, ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau tanamkan rasa ghil sesama muslim. Jadi rasa ghil itu akan merusak ibadah-ibadah kita. Seakan terbawa arus kita nih, nggak pernah percaya kepada teman-teman kita. Walhasil nggak pernah nikmat keadaan mereka itu dengan orang yang lain. Ini ghil namanya. Ini sifatnya merusak nggak? Yang kedua katanya al-hasad. Apa tuh hasad? Hasad ini tidak pernah suka apabila orang berhasil. Dan dia berharap kalau bisa bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu biar hilang semua. Namanya hasad. Ada kelihatannya hasad tapi tidak dosa. Ya. Apa tuh diantaranya? Sifat-sifat apa? Sifat yang Allah berikan sama kita. Kita berharap, ya Allah mudah-mudahan kebaikan si fulan, ya. Saya bisa mencontohnya. Ya, itu namanya ghibthah. Ghibthah ini mengharapkan kebaikan orang supaya kita bisa mengikuti, ya, kebaikan orang tadi. Ada dua katanya. La hasada illa fil isnain. Tidak boleh hasud kecuali dua hal ini. Tapi namanya ghibthah, bukan hasud. Kalau hasud itu mengharap-harap nikmat orang lain hilang. Tapi kalau ghibthah itu mengharap-harap kebaikan orang lain supaya kita bisa ngikutin. Itu namanya ghibthah. Apa yang pertama? Ada orang yang ilmunya manfaat. Ya Allah, saya pengen kasih fulan ilmunya bermanfaat. Kemudian ada orang yang dermawan. Sifat dermawan kita itu, ya Allah mudah-mudahan sifat dermawan itu saya bisa ngikutin. Mudah-mudahan kalau saya punya harta saya pun ngikut, pengen seperti si fulan. Itu namanya apa ya? Ghibthah. Enggak dosa kalau begini. Jadi tidak boleh hasud kecuali dua hal tadi. Nah, ini hasud yang merusak. Jadi dua hal ini, satu ghil, kedua hasad. Apa kata Nabi? Fa innal ghilla wal hasada ya'kulanil hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sebagaimana api membakar kayu. Jadi kayu itu pasti habis terbakar oleh api. Itulah kebaikan yang pernah kita lakukan. Selagi kita masih punya sifat-sifat mazmumah itu, semua kebaikan kita bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Satu, andaikan saya hasud kepada saudara, kebaikan saya dipindahkan oleh Allah kepada saudara. Kemudian sifat-sifat kekayaan yang harusnya Allah berikan kepada saya, Allah pindahkan kepada saudara. Jadi saya tetap menjadi orang yang susah dan orang yang miskin. Sementara saudara yang saya hasudi terus menjadi orang yang sukses. Yang ketiga, keburukan dan dosa saudara akan dipindahkan kepada saya. Coba, apa untungnya kita? Kebaikan dipindahkan, kejelekan dikasih buat kita. Kekayaan dan kemudahan kita pun akan dipampat oleh Allah, diberikan kepada orang yang kita hasud. Cara hidup ini sebetulnya mudah dan gampang selagi kita sikapi dengan apa? Dengan penuh kebijakan. Tidak ada yang bisa nyaingin hidup kita selagi kita tidak berasa disaingi oleh orang. Nggak bisa. Sebab memang Allah ditentuin kok. Allah tentuin masing-masing. Bagian saya bukan bagian saudara bukan bagian saya. Bijak aja kita hidup. Dikarenakan kita merasa, nah ini loh,
Sifat merasa inilah akhirnya macam-macam tuh pikiran kita. Sifat merasa tersaingi, sifat merasa tersinggung, macam-macam. Nah, di sini termasuk sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela. Rasulullah nggak begitu, mencontohkan sifat-sifat yang baik, sehingga kita pengen menjadi orang-orang yang baik. Apa artinya kita hasud? Perbuatan kebaikan kita semua akan dihilangkan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Sini saudara sekalian ada perkataan daripada Syekh Ibnu Faqih, ya. Sini beliau mengatakan, ya, tidak ada perbuatan yang lebih jelek daripada hasud. Li'annahu yasilu ilal hasidi khamsu uqubatin. Sebab perbuatan hasud itu akan sampai sebelum kita sampai kepada orang yang kita hasud, kita sudah merasakan. Nih, jeleknya nih. Jadi sifat-sifat yang jelek yang harus kita lontarkan kepada orang lain sebab punya sifat hasud, sebelum itu sampai kepada orang yang kita hasud, kita sudah merasakan kejelekannya katanya. Jadi belum sampai kepada orang yang kita hasud, kita sudah merasakan tuh akibatnya katanya. Ada khamsu uqubat. Ada 3 malapetaka yang ada 5 perkara yang Allah kirimkan buat pribadi kita. Apa yang pertama? Ya. Awwaluha ghammun la yanqati. Yang pertama, Allah akan berikan rasa bingung nggak berhenti-hentinya. Jadi kita bingung melihat kesuksesan orang lain, bukan kita ingin mencontoh kenapa jadi orang sukses. Jadi kalau kita orang yang bijak, bukan kita cemburu dengan kesuksesan orang lain, tapi kita menggali bagaimana caranya menjadi orang yang sukses. Itu yang hebat tuh. Kalau makan kita cari kekurangan, pasti ada celahnya. Tapi yang bagus bagaimana kita ada mencari apa yang menyebabkan dia maju. Itu yang harus kita gali. Bukan sentimen dengan kemajuan orang. Jadi kita bikin susah mulu akhirnya. Orang punya mobil kita sakit. Tuh ghammun la yanqati katanya. Rasa bingung yang gak putus-putus. Pokoknya perhatiin orang mulu. Dia sibuk memperhatikan orang lain yang sukses, sementara dia tidak pernah mengikuti dan mencontoh kesuksesan orang lain. Ya. Dari mana-mana pun dia kampung kita baru 3 bulan punya mobil Innova baru. Bingung kita, gue bingung tuh orang baru 3 bulan dari Jawa ke sini punya mobil. Saudara jangan bingung, mungkin warisannya dijual dari kampung, dibawa ke sini, dia beli mobil. Gitu aja orang bijak, paham nggak? Iya, jangan menyelidiki latar belakang. Udah, apa diantara satu, hati kita nggak rusak, kita nggak dosa, jadi pahala. Paham ya? Jadi kalau orang hasud itu yang pertama dikirimkan oleh Allah, ghammun la yanqati, gham, bingung yang nggak berhentinya. Kemudian yang kedua, sani musibatun la yujaru 'alaiha. Orang-orang yang suka hasud apabila mendapat musibah nggak dapat balasan pahala dari Allah. Setiap Allah berikan ujian musibah, di balik musibah itu ada pahala yang Allah janjikan buat kita. Makanya jangan ngeluh mendapat musibah, di balik musibah itu pasti ada yang terbaik. Jadi setiap Allah uji, Allah ukur kekuatan kita. Nggak mungkin ujian yang Allah berikan buat kita, musibah yang diberikan buat kita lebih besar voltasenya daripada iman kita. Contoh ya, daya listrik 1000 watt. Kalau kita pasang listrik 1500 jebol nggak? Jebol pasti. Tapi kalau makan pasang 500 jebol nggak? Kuat. Sama begitu juga, Allah nggak mungkin berikan ujian terhadap hambanya lebih besar daripada kadar keimanannya. Katakanlah voltas listrik hanya 1000 watt, tidak mungkin ya, tidak mungkin bisa kuat dipasang 1500. Allah begitu terhadap hambanya. Tapi di balik ujian itu semua ada hikmah yang kita nggak tahu, rahasia Allah. Ya, setiap Allah uji dengan kesusahan, Allah janjikan dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Itu semua pasti ada kemudahan. Cuman kadang kita nggak sabar menerima ujian. Allah kita salahin mulu. Ini kan manusia sifatnya begitu. Khuliqal insanu
halua, manusia dia selalu keluh kesah. Keluh kesah sifatnya nggak ada pasnya, nggak ada cukupnya. Ketimpa musibah dia cerita sama orang lain, tapi dapat nikmat diam. Dagang rugi cerita, dagang untung diam. Itu karakter manusia. Tapi kata Allah, illal musallina alladzina hum fi salatihim daimun. Orang yang ibadah salatnya mantap, istiqomah, dia akan berusaha menceritakan nikmat Allah, bukan musibah yang ceritakan. Allah yang perintahkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kau dapat nikmat cerita, kau dapat musibah simpan, kalau bisa jangan cerita. Kalau kita gimana? Terbalik, musibah cerita, nikmat diam, dagang untung diam. Jarang yang bilang, Ustaz alhamdulillah saya untung dagang. Ini buat Ustaz ada? Jarang paling untuk mau Ustaz. Rumah curiga doang, datang nih curiga, jangan-jangan Ustaz minta nih. Cerita ada kejelekan, begini Ustaz. Ya gua nggak minta, enggak. Saudara, kadang ucapan kan jadi doa. Itu jadi doa. Makanya Abu Nawas katanya kalau lagi naik kan tuh naik kan tinggi tuh. Dia tertawa tuh, ha. Lagi turun nangis tuh Abu Nawas. Ditanya Abu Nawas kenapa begitu? Setiap susah pasti ada kemudahan, tapi di balik kemudahan pasti tinggal susahnya. Pernah nggak kita berpikir begitu? Lalu bagaimana solusinya? Nanjak banget ya kagak, turun banget ya kagak, syukurin, ikhris ala ma yanfa'u. Jagain kenikmatan yang Allah sudah berikan sama kita. Insya Allah jadi maslahat, manfaat. Yang keberapa tuh? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang ketiga kan. Sekarang yang ketiga ya. Wassalisu muzimmatun la yuhmadu biha. Selalu hina, nggak pandang, nggak bakal terpuji. Orang-orang yang punya sifat hasud itu selalu dirinya hina, ya, nggak bakal terpuji. Saudara, wajah seseorang itu bisa dilihat. Ini kayak bapak nih, kelihatan wajahnya semua nih. Wajahnya kelihatan. Wajahnya tuh. Ada yang wajah merana, ada yang merona. Beda tuh. Ya. Kalau merona sifatnya bagus. Kenapa? Jendela daripada hati adalah wajah. Kalau hatinya baik, insya Allah wajahnya pun baik. Itu man kana sariratul khairan kana, apa nih? Ini kata salah satu ulama, man aslaha sariratahu, ya, asrallahu ala niyatah. Siapa orang yang bagus batinnya, bakal bagus zahirnya. Ya, mafhum mukhalafahnya, kalau batinnya jelek otomatis zahirnya jelek. Jadi ada orang susah aja nggak bakal terpuji itu, orang yang hasud sifatnya hina. Allah yang bikin hina. Kenapa? Atau satu contoh begini, saya senang sama saudara, apapun saya berikan saudara dikarenakan saya senang, mengapa saudara harus benci? Begitu juga Allah terhadap hambanya. Kalau Allah suka terhadap hambanya, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mencintai hambanya. Seluruh malaikat mencintai. Kenapa kita harus hasud? Kenapa kita harus benci kepada orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah? Yang bau susah, jadi kita hina. Dikit-dikit sakit ke rumah sakit, dikit lu ngapa sakit mulu? Itu gede gua tangga itu. Jangan. Ya, muzimmatun la yuhmadu biha. Selalu diberikan hina oleh Allah. Warabi, yang keempat, yuskhatu alaihi rabbu. Allah murka terhadap orang yang hasud, mendapatkan murka terus. Bagaimana nggak murka Allah? Tadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah, ya, kepada yang dicintai, kenapa kita harus benci? Jadi Allah murka. Nggak boleh itu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wal khamisu tughlaqu alaihi abwabut taufik. Allah bakal kunci pintu taufik buat siapa? Buat orang-orang yang punya sifat hasud. Kalau ya, kalau menemukan hidayah itu semua dapat hidayah. Orang yang beriman itu semua dapat hidayah, tapi belum tentu dapat taufik. Cuman bahasa kita taufik hidayah.
Nggak ada orang hidayah taufik, nggak ada, kurang enak. Orang Indonesia kadang berbulak-balik ucapannya. Mudah-mudahan selamat pulang dan perginya. Perginya belum, udah pulang disebut. Ya, pulang. Harusnya kan mudah-mudahan selamat berangkat dan pulangnya. Tapi memang bahasa nggak enak kalau gitu. Mudah-mudahan selamat pulang dan pergi. Ya, berangkatnya belum, tapi pulangnya udah Tapi di sini ada lagi maknanya. Itu untuk mengharapkan keyakinan bahwa engkau pergi pasti kembali lagi. Jadi begitu maknanya. Tapi di situ taufik hidayah. Harusnya hidayah taufik. Setiap orang dapat hidayah, mudah-mudahan dapat taufik. Tapi orang dapat taufik ini berat. Taufik itu adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Di samping memang keimanan yang kita miliki. Sebab kebaikan-kebaikan orang yang tidak beriman kepada Allah, sebanyak apapun nggak bakal diterima sama Allah. Walaupun dia baik, tetangga open, tangannya dermawan. Kalau orang bikin masjid, dinyumbang, tapi nggak beriman, semua ditolak sama Allah. Ya, sebab yang berlaku taufik hidayah itu atau hidayah taufik itu untuk orang beriman. Hidayah kita mengakui sebagai Allah zat yang kita imani. Taufik Allah gerakan hati kita untuk melakukan kebaikan. Kita berangkat ke sini namanya dapat taufik. Banyak orang yang nggak datang. Banyak kadang nih yang aneh di pinggir masjid azan keras, tetangga masjid kagak datang yang jauh. Nah itu namanya nggak dapat taufik. Ya kelewatan, suaranya liwat sampai nggak bangun-bangun. Ada yang gitu ya. Kenapa lu nggak sembahyang subuh? Gua nggak dengar suaranya ke atas. Ada peribahasa lagi, Monas kalau di bawah, dari bawah nggak kelihatan. Yang indah Monas dipandang dari jauh. Paham ya? Oh indah tuh Monas. Orang mana-mana pengen Pak. Ya orang mana-mana nih. Selain dari Jakarta pengen banget ke Monas, pengen main ke Monas. Kita pada sini nggak aja, paham ya? Dan emang gitu bawaan sunnatullah. Nabi di Mekah tidak pernah disenangi, dibenci. Tapi di Madinah dambakan. Itulah sunnah Rasul namanya. Paham ya? Orang pengen banget main taman mini Pak, mujarir, nyewa bis, ongkos, kita mah tenang aja. Ya, itu diantaranya. Nah ini saudara sekalian, mudah-mudahan lima sifat mazmumah ini, sifat-sifat yang hina ini tidak melekat dalam hati kita, sehingga mudah-mudahan kita selalu cinta dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik.